Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran matematika bab 1 menjumlahkan pecahan. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingatkan sebuah pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Adapun pesan pendidikan karakter kali ini adalah ketika anak-anak nelpon guru atau me-WA guru, usahakan dengan cara yang santun, seperti memulai dengan salam dan mengakhiri dengan salam, dan ingat untuk mengucapkan terima kasih. Baik anak-anak, mari kita simak penjelasan materi berikut. Berikut adalah materi yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang penjumlahan berbagai pecahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Bapak sampaikan pada video kali ini adalah poin-poin pentingnya. Untuk materi lengkapnya dapat anak-anak baca pada buku pelajaran matematika halaman 6. Penjumlahan berbagai pecahan. Di sini Pak Guru memiliki contoh soal, yaitu tentukan hasil penjumlahan 2,5 ditambah 1/1/5 dalam bentuk desimal. Karena hasilnya diminta dalam bentuk desimal, maka seluruh pecahan dalam soal harus dalam bentuk desimal. 1/1/5 akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Pertama, 1/1/5 kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, untuk pembilangnya, kita cari dengan mengalihkan penyebutnya 5 dikali bilangan bulatnya 1 ditambah dengan pembilangnya 1. Untuk penyebutnya tetap 5. Maka bentuk pecahan biasanya pembilangnya adalah 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 1, hasilnya adalah 6. Untuk penyebutnya tetap 5. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 1/1/5 adalah 6/5. 6/5 belum dapat kita ubah ke dalam bentuk desimal, karena bentuk desimal adalah memiliki penyebut nilainya per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Kita akan mencoba mengubah penyebutnya 5 ini menjadi per 10 dengan cara mengalihkan 5 dikali dengan berapa sehingga hasilnya menjadi 10. Ya, dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya 6 juga dikali 2. Sehingga 6 dikali 2 sama dengan 12. Hasilnya menjadi 12/10. 12/10 kita ubah bentuknya ke dalam bentuk desimal. Nah, karena per 10, maka tanda koma berada di depan angka yang menempati nilai tempat satuan. Nah, jadi bentuk desimal itu cirinya adalah ada tanda komanya. Nah, tanda koma untuk bentuk desimal per 10 itu diletakkan di depan angka yang memiliki nilai tempat satuan. 12. Angka yang menempati nilai tempat satuan adalah 2, maka tanda komanya berada di depan angka 2, sehingga hasilnya adalah 1/2. Jadi, bentuk desimal dari 1/1/5 sama dengan 1,2. Selanjutnya, setelah semua kita ubah ke dalam bentuk desimal, kita tinggal menjumlahkan. Jadi 2,5
ditambah tadi 1/5 bentuk desimalnya adalah 1,2. Selanjutnya kita jumlahkan 2,5 ditambah 1,2. Ingat, dalam menjumlahkan bersusun ke bawah seperti ini harus lurus sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Patokannya adalah tanda komanya. Kita mulai menjumlahkan dengan angka yang menempati nilai tempat per 10, yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu tanda komanya kita turunkan. Selanjutnya kita jumlahkan angka yang menempati nilai tempat satuan, yaitu 2 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 3. Jadi hasil dari 2,5 ditambah 1/5 dalam bentuk desimal adalah 3,7. Ini adalah contoh lain dari penjumlahan berbagai pecahan, yaitu tentukan hasil penjumlahan 25% ditambah 43/25 dalam bentuk desimal. Karena hasilnya diminta dalam bentuk desimal, maka pecahan persen, yaitu 25%, akan kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Pecahan campuran 43/25 kita juga ubah ke dalam bentuk desimal. Pertama, 25%. Sebelum diubah dalam bentuk desimal, maka kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa dari bilangan persen, yaitu penyebutnya adalah 100. Jadi 25% itu sama dengan 25/100. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk desimal. Apabila pecahan biasanya per 100, maka tanda komanya berada di depan angka yang bernilai menempati nilai tempat puluhan. 25, angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 2. Maka tanda komanya di depan angka 2. Karena tidak ada angka setelah angka 2, maka kita tulis 0. Sehingga bentuk desimal dari 25% sama dengan 0,25. Selanjutnya 43/25 sama. Sebelum kita ubah menjadi bentuk desimal, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu dengan mengalihkan penyebutnya 25 dengan bilangan bulatnya 4 ditambah dengan pembilangnya 3. Untuk penyebutnya tetap 25. Lalu kita tentukan pembilangnya adalah 25 dikali 4 sama dengan 100 ditambah 3, maka pembilangnya adalah 103. Untuk penyebutnya tetap 25, sehingga bentuk pecahan biasa dari 43/25 adalah 103/25. 103/25 akan kita ubah dalam bentuk desimal. Di sini kalau kita ubah menjadi per 10, maka tidak bisa. Kenapa? Karena 25 lebih besar daripada 10. Untuk itu kita akan mengubah menjadi per 100. 25 dikali dengan berapa sehingga hasilnya menjadi 100? Ya, dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 103 dikali 4. Hasilnya adalah 412. 412/100 akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Tadi apabila per 100, maka tanda komanya berada di depan angka yang menempati nilai tempat puluhan. 412, angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 1. Maka
tanda komanya berada di depan angka 1, sehingga hasilnya adalah 4,12. Setelah kita merubah semua bentuk pecahan dalam soal ke dalam bentuk desimal, maka kita tinggal menjumlahkan saja. 25% tadi bentuk desimalnya adalah 0,25. Sedangkan 43/25 bentuk desimalnya adalah 4,1212. Jadi sekarang kita jumlahkan 0,25 ditambah 412. Pak Guru ulangi, 0,25 ditambah 4,12. Kita jumlahkan dari angka yang menempati nilai tempat 1/100, yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya angka yang menempati nilai tempat per 10, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu kita tuliskan tanda komanya, lalu kita jumlahkan satuannya atau angka yang menempati nilai tempat satuan, yaitu 0 ditambah 4 sama dengan 4. Jadi hasil dari 25% ditambah 3/25 adalah 4,37. Jadi hasilnya adalah 4,37. Selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Contoh soalnya, ibu membeli 21/4 kg kopi, 3/1/2 kg gula, dan 5/1/3 kg beras. Berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya? Berat belanjaan ibu sama dengan 2/1/4 kg kopi ditambah 3/1/2 kg gula ditambah 5/1/3 kg beras. Sebelum dijumlahkan semuanya, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 4, 2, dan 3 kita samakan dengan mencari KPK dari 4, 2, dan 3. 4 kita faktorkan terlebih dahulu dengan cara membaginya dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi faktor dari 4 adalah 2/2. 2 merupakan bilangan prima, jadi faktornya adalah 2. 3 juga bilangan prima, maka faktornya adalah 3. Setelah itu, kita tentukan KPK dari 4, 2, dan 3 dengan cara mengalihkan semua faktor dengan pangkat yang terbesar. Di situ ada faktor 2 dan 3. Faktor 2 kita ambil pangkat yang terbesar, yaitu 2/2 dikali 3. 2/2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Lalu kita ubah semua penyebutnya menjadi 12. Untuk pembilangnya, yang pertama kita tentukan dengan cara 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang kedua, 12 dibagi 2 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6. Yang terakhir, 12 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Setelah semua penyebutnya sama, kita dapat menjumlahkan seluruh pecahan tersebut. Caranya yaitu kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang pertama, bilangan bulatnya 2 ditambah 3 ditambah 5. Dijumlahkan dengan pecahan biasanya yaitu 3/12 ditambah 6/12 ditambah 4/12. Untuk bilangan bulat, hasilnya adalah 10. Ditambah dengan pecahan biasanya, pembilangnya kita jumlahkan semua. 3 tambah 6, 9 ditambah 4,
13. Penyebutnya tetap 12. 10 ditambah, nah 3/12 ini kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, yaitu bentuk pecahan campurannya adalah 1/12. 10 ditambah 1/12 sama dengan 11/12. Sehingga berat belanjaan ibu seluruhnya adalah 11/12. Selanjutnya soal penugasan. Soal penugasan ini kalian kerjakan di buku tulis seperti contoh yang telah Pak Guru jelaskan sebelumnya. Di sini ada 3 soal, masing-masing nilainya berbeda-beda. Untuk nomor 1, jika benar nilainya 30, nomor 2 jika benar nilainya 30, nomor 3 jika benar nilainya 40. Jadi kalau benar semua 3 soal, total nilainya adalah 100. Soal dikerjakan di buku tulis, lalu difoto dan dikirim ke WA Pak Guru untuk dinilai. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat membantu anak-anak semua dalam memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Bapak, mari kita saling mengingatkan untuk menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.